Halo, selamat datang di AS edisi CPNS DU. Kali ini kita akan bahas paket 2 latihan soal antonim masih kategori teka-teki silang. Nah, di pembahasan kali ini saya tidak akan menjelaskan lagi ya petunjuk pengisian TTS-nya karena sudah di video-video sebelumnya sudah saya jelaskan satu persatu petunjuknya seperti apa. Sebaiknya kita langsung saja bagaimana mengerjakan soal TTS ini dan apa jawabannya ya. Jika teman-teman ingin mencoba dulu TTS ini tanpa melihat pembahasannya, silakan skip atau pause video ini, kemudian dicoba menjawabnya di TTS. Nah, jika ada kebingungan atau misalnya kenapa ya ini jawabannya tidak ketemu-ketemu, silakan kalian buka kembali channel kami dan klik tombol play. Oke, untuk menuju ke soalnya, bagi teman-teman yang nonton di YouTube, kalian bisa langsung klik link di bagian description box. Tapi bagi teman-teman yang langsung menuju website ini, silakan langsung di pause dulu, oke? Oke, jika sudah mendapatkan jawaban dan ingin cross check, silakan kembali ke channel kami dan kita mulai dari yang paling atas dulu ya. Jadi yang paling atas ini ada yang mendatarnya, kita lihat. Nah, untuk menjawab jinak ini kan dia mendatar, terus kalau misalnya saya masukin huruf yang tidak tepat, misalnya sembarang ini ya. Nah, tulisannya warna merah, teman-teman tidak bisa langsung ke soal berikutnya ya, karena maksudnya kalau teman-teman langsung jawab soal berikutnya dengan memikirkan yang di menurun ini sebagai kata pertamanya J, tentunya tidak tepat, karena ini jawabannya masih salah karena masih merah. Nah, kalau misalnya hijau itu baru benar nih, misalnya jinak. Jinak itu antonimnya adalah, ini bahasanya mungkin ada yang tidak asing, ada yang masih asing ya. Kalau saya sih jujur masih asing dengan kata anggara. Jadi jinak itu kan berarti antonimnya buas. Buas itu sinonim dengan anggara. Berarti jinak antonimnya adalah anggara. Nah, seharusnya A. Tadi kok kita sembarangkan J ya. Nah, kalau A itu yang menurun. Nah, ini hati-hati kalau misalnya kalian biasanya kalau kalian klik bisa keluar tulisan jinak, tapi ini sebenarnya jinak untuk mendatar. Bagaimana melihatnya? Ini ada seperti panah. Panah ke kanan. Berarti ini maksudnya mendatar. Kalau kalian dari arah atas, dia akan panah ke bawah. A posteriori. Nah, tapi kan kalau misalnya kita cuma klik enggak memperhatikan benar-benar, nanti salah dong. Nah, lebih baiknya begini, pada saat menekan ini kan, atau setiap kotak ini akan menunjukkan huruf untuk mendatar nih, jinak, jinak, jinak. Nah, kalau misalnya ingin yang menurun, bisa dibawa ini, a posteriori, a posteriori, a posteriori. Nah, kalau yang ini juga bisa mendatarnya ya. Ini bisa keagamaan, berarti untuk mendatar sebelah sini. Yang nomor berikutnya, oke? Bisa dipahami ya. Nah, lanjut lagi, ini yang ke menurunnya, jinak, bukan jinak ya, tadi itu a posteriori. A posteriori. Nah, itu antonimnya adalah a priori. A priori. Ini saya juga pernah ketemu soal ini kalau nggak salah waktu tes potensi akademik itu di tes Bappenas, itu a posteriori lawan katanya apa. Oke, lanjut yang mendatar, keagamaan itu lawan katanya sekuler. Lanjut lagi, yang mendatar ini saya pilih ya. Ini sebenarnya bebas ya, tidak harus mengikuti percaya yang berurutan. Kalian teman-teman mau mulai dari bawah boleh, dari kanan boleh, dari kiri boleh, bebas. Maksudnya dari sebelah kiri tuh, dari sebelah sini ya ini mulainya. Sekarang kita lanjut ke ini demokrasi. Demokrasi itu lawan katanya adalah otoriter. Oke, lanjut yang menurun, yang keempat, masif. Masif itu rapat ya, sinonim dengan rapat, berarti antonimnya adalah renggang. Nah, kalau teman-teman ingin tahu apa sih sinonim dari kata-kata yang dicantumkan di sini, itu bisa buka kbbi.kemdikbud.go.id. Jadi bisa lihat dulu sinonimnya apa, terus kita kira-kira antonimnya apa. Kalau teman-teman ingin membuat daftar sinonim antonim juga lebih baik, jadi bisa mempelajari lebih banyak kata-kata dalam bahasa Indonesia ya. Oke, kita lanjut. Mendatar lagi angot. Angot itu antonimnya sehat. Yang menurun ini dari S ya.
tapi dia bawah ke bawah. Berarti ini mendidih. Mendidih itu antonimnya siau. Bukan silau, tapi siau. Nah, lanjut lagi. Di sini proposisi, tapi dari ini proposisi itu kayak premis ya kalau misalnya dalam matematikanya. Berarti kalau itu tuh masih seperti apa ya, masih belum ke masih pernyataan-pernyataan gitu. Tapi kalau misalnya udah ke akhir itu namanya kesimpulan. Nah, kesimpulan itu bersinonim dengan konklusif. Oke, jadi premis itu lawannya adalah konklusif. Nah, kita lanjut lagi yang mendatar di sini, kerap. Kerap kali, biasa kita sering dengar ya, kerap kali. Tapi kalau misalnya di kerap itu antonimnya adalah sporadis. Sporadis. Oke, lanjut ya, yang menurun ini pas di S nih. Ini apa ya? Pasti. Pasti, tidak pasti kalau kita antonimnya, tapi bahasanya itu adalah spekulasi. Masih berdasarkan spekulasi atau perkiraan, tidak pasti ya. Spekulasi. Nah, lanjut lagi yang mendatar ini saya pilih menetap. Menetap itu biasanya kita juga dengar orang zaman dahulu itu tinggalnya nomaden. Nah, itu bisa disebut sebagai nomad. Berpindah-pindah, nomad. Oke, orisinil. Orisinil apa? Orisinil itu kan asli. Nah, ataupun karya aslinya, karya originalnya. Nah, kalau misalnya antonimnya adalah plagiat, yaitu yang melihat karya orang lain, meniru karya orang lain. Biasanya kalau plagiat itu lebih ke arah negatifnya ya. Jadi maksudnya mengambil tanpa izin, misalnya seperti itu. Oke, sekarang yang di sini menurun ini ekspresi. Lawannya adalah impresif. Impresif. Apa yang salah? Impresi. Impresi, bukan impresif. Impresi. Oke, lanjut yang mendatar ini normal. Normal itu lawannya tidak normal. Jadi maksudnya di sini antonimnya itu dari normal adalah chaos. Oke, lanjut ya. Kayaknya lebih enak yang kiri nih menurun ini. Amatir. Amatir itu kan berarti masih ya belum terlalu inilah bahasanya, belum ahli. Nah, belum ahli berarti kalau amatir itu belum ahli, antonimnya ahli atau kalau ahli kan 4 kata doang. 4 huruf. Kalau misalnya ini butuhnya panjang. Ahli itu sama juga dengan profesional. Berarti profesional adalah lawan kata dari amatir. Oke, lanjut lagi nih yang mendaftarin aja ya. Induksi. Induksi lawannya adalah deduksi. Next, yang paling atas ini saya pilih biasa. Biasa itu lawan katanya prominent. Berarti prominent ini bersinonim dengan tidak biasa. Oke, selanjutnya yang mendata lagi diferensiasi itu sama juga dengan seperti penyebaran gitu ya, diferensiasi. Oke, kalau antonimnya adalah ekuivalensi. Ini kan tadi prominensi, yang ini prominent. Ini prominent. Oke, ini ekuivalensi. Oke, ekuivalensi di sini ya. Sekarang yang 18 mungkin. Berarti tidak mungkin atau mustahil ya. Tapi kalau mustahil kan panjang ya. Ini bahasa kata lainnya adalah muskil. Jadi antonim dari mungkin ada muskil. Berarti muskil itu sesuatu yang tidak mungkin. Oke, terakhir ini yang mendatar adalah kuat. Kuat itu kan sebenarnya kalau kita dengar hari-hari antonimnya lemah. Nah, tapi lemah itu ternyata bersinonim dengan gegai. 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 Oke, udah nih ya, sepertinya udah 20 nih. Cek dulu deh. Oke, udah 20 kata. Yang kita cari antonimnya berarti sudah ya. Silakan teman-teman cross check dengan jawaban teman-teman apakah sama atau berbeda.
Oke, sekian video hari ini. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, bisa klik tombol subscribe. Nah, bagi teman-teman yang menonton ini via YouTube, bisa klik tombol subscribe yang warna merah, ada tulisannya ya. Atau bagi teman-teman yang menonton via website juga ada tuh tanda warna merah, silahkan diklik ya. Nah, kalau misalnya kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.